unsur-unsur geosfer itu diperhitungkan di dalamnya. Ya, ketika membicarakan tentang ruang misalnya atau tempat misalnya. Tempat itu adalah bagian dari permukaan bumi yang batas-batasnya diidentifikasi dengan koordinat misalnya. Itu kan bagian dari muka bumi, as it is, as they are. Tetapi di dalam konsep tempat itu juga terkandung potensi dan sumber dayanya. Selain potensi dan sumber dayanya, tempat juga membuat attachment pada manusia yang ada di situ. Attachment dengan tempat membuat orang bergantung pada tempat itu. Attachment pada tempat membuat orang bangga menjadi bagian dari tempat itu. Tempat itu bukan sekedar bagian dari permukaan bumi yang koordinatnya ditentukan, tetapi di dalamnya ada sumber daya. Bayangkan kamu tinggal di satu tempat, di kampung atau di desa. Tempatmu di desa itu adalah di mana kamu ter-attach, kamu terlampir menjadi bagian dari desa itu. Sebagai konsekuensi dari attachment dengan desa itu, kamu paham bahwa melalui attachment itu kamu punya ketergantungan. Ya, dari minum air sumurnya, makan buah-buahan yang hasilnya dari situ, sampai dengan kamu punya tetangga, berinteraksi dengan tetangga, itu bagian dari tempat di mana kamu tinggal. Kamu punya attachment dan punya ketergantungan pada sumber daya yang ada di situ. Konsepnya diperluas, misalnya bukan hanya rumah, tapi ayahmu, ibumu juga punya tanah, punya sawah, punya ternak, punya apa yang itu untuk hidup semuanya anggota keluarga. Berarti tempat itu attachment, orang itu tergantung pada tempat itu. Nah, di tempat itu lalu ada kandungan bermacam sumber daya kan. Selain juga tempat bagi seseorang akan menjadi identitas. Tempat sebagai identity kita itu akan membuat kita setelah tinggal di satu tempat itu punya keterikatan secara emosional dan psikologis. Kalau sekarang kamu kos di Jogja, tempat kosmu itu atau ruang kamar kosmu itu besok satu saat 15 atau 20 tahun yang akan datang itu akan menjadi bagian dari memori atau bagian dari kenangan yang kamu share, kamu bagi bersama-sama, kamu alami bersama-sama dengan tetangga-tetangga kamar yang lain. Itu jelas. Nah, lalu mungkin pada saat itu kamu mengenali tempat itu dengan teman-teman kos dengan nyebut alamatnya, misalnya Swakarsa nomor sekian, ya, kalau di Jalan Kaliurang itu tempat itu, memori tentang tempat itu akan terbawa terus sampai pada satu saat kamu ingin kembali ke situ. Kenapa ingin kembali? Karena kamu punya attachment. Satu saat kamu ketemu temanmu kos di situ secara tidak sengaja misalnya. Kamu sudah lupa wajahnya, ingat lupa namanya tapi ingat wajahnya. Kamu mencoba menyapa dengan nama kos, tempat kos, Swakarsa nomor sekian atau Swakarya nomor sekian. Dia akan terenyak lalu oh iya ingat karena kamu punya shared memory di situ. Jadi tempat itu identitas seseorang yang pernah menghuni satu tempat, dia melekat akan punya identitas tempat itu juga. Ini konsep yang barangkali di dalam kuliah yang lain hanya sebut tempat itu ya punya koordinat, tapi tempat itu punya makna yang lebih jauh karena dia punya attachment, dia punya ikatan emosional dan psikologis bagi semua orang. Dan kalau kamu melihat bagaimana supporter bola berantem di jalanan, bikin hujan batu misalnya, itu karena semuanya bangga dengan place identity masing-masing.
nama kesebelasan kan seringkali berasosiasi dengan nama tempat. Bahkan kamu bisa celaka kalau menggunakan kaos dari supporter kelompok A kamu masuk di daerah B. Karena ada kebanggaan atas identity yang terkadang agak kebablasan. Nah, konsep-konsep turunan seperti ini sebenarnya lazim digunakan di dalam studi-studi yang lebih operasional di dalam geografi. Nah, ini juga sebagian besar dari konsep-konsep ini akan mewarnai kuliah-kuliah atau mata kuliah yang kita miliki. Nah, ini ada salah satu definisi geografi di tahun 1988 yang ini masih zaman Orde Baru. Jadi kalau zaman Orde Baru itu apa-apa itu harus seragam. Nah, karena itu Indonesia juga ditelikung waktu itu. Geografi itu bunyinya adalah ilmu yang menggambarkan persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ruangan ekologikal dan kompleks kewilayahan. Diseragamkan, ya. Kalau nggak ini salah, ya. Dalam prakteknya di seluruh dunia sebenarnya definisi geografi itu ada ratusan. Tapi kita tidak perlu terkunci dengan salah satu. Ini sekedar untuk saya sampaikan saja bahwa ini yang dulu pernah disepakati. Dan banyak teman-teman yang mungkin dari perguruan tinggi lain merasa bahwa kalau tidak mendefinisikan seperti ini salah. Tinggalkan pikiran seperti itu bahwa biarkan sejuta bunga mekar, biarkan banyak definisi ada, karena memang setiap definisi punya klaim kebenarannya masing-masing dalam konteksnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu risau bahwa harus punya satu definisi tentang apa itu geografi. Ini yang saya katakan di depan, bagaimana litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer itu adalah konsep-konsep besar, konsep-konsep besar yang cakupannya sangat luas, yang kemudian dalam studi geografi dia harus diturunkan ke dalam konsep-konsep yang lebih operasional yang disebut dengan konsep turunan. Jadi ini yang kotak sebelah kanan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana unsur-unsur biosfer, geosfer beserta berbagai komponen di dalamnya itu dipelajari menggunakan konsep-konsep turunan. Jadi mungkin yang perlu saya clearkan adalah apa itu konsep. Konsep adalah abstraksi dari realita tertentu. Jadi konsep itu adalah abstraksi dari realita tertentu. Mungkin untuk memudahkan bagaimana kita memahami tentang konsep. Kita itu setiap hari berbicara, berinteraksi menggunakan konsep-konsep, tapi kita tidak sadar bahwa kita berkomunikasi itu menggunakan konsep. Apakah kamu pernah melihat satu? Apakah kamu tahu kalau 1 ditambah 1 itu sama dengan 2? Bagaimana caramu tahu kalau 1 ditambah 1 itu ada 2? Karena 1 itu konsep, 2 itu juga konsep, tambah itu juga konsep. Itu kan abstraksi yang kita miliki, yang pelajarannya barangkali kita peroleh ketika kita masih kelas 1 SD atau TK mulai diajari. Bagaimana bu guru kita mengajari, menjembatani, menghubungkan antara realita dengan konsep. Ada bu guru yang mengajari kita satu itu dengan satu telunjuk, kemudian dijejerkan, tambah 1 ada 2. Ada guru yang mengajari 1 ditambah 1 itu dengan kerikil, 1 kerikil jejeri dengan 1 kerikil, ini 2. Itu kan dunia empiri, dunia nyata, ada kerikil, ada jari. Tetapi bagaimana kalau kita tidak dibantu jari-jari dan kerikil untuk membayangkan 1 tambah 1 sama dengan 2? Kalau sekarang kamu bisa otomatis, tapi ketika masih belajar pertama kali mengenal penjumlahan, mengenal angka, saya yakin kamu tidak sejelas sekarang bagaimana 1 ditambah 1 itu. Jadi untuk memahami konsep, kita harus membayangkan yang kita bayangkan itu empirinya, lalu itu ditarik ke tingkat yang lebih abstrak. Nah, bagaimana melakukan abstraksi? Tuhan memberikan kita kapasitas yang berbeda-beda untuk melakukan abstraksi. Kita diberikan
data yang sama, silakan dilakukan abstraksi. Data ini menunjukkan apa, itu setiap orang akan sampai pada abstraksi yang bisa jadi berbeda-beda. Ya, saya bisa mendeskripsikan kondisi di lapangan. Saya melakukan riset, saya menyusuri pinggir sungai, saya ketemu bangunan dari kerangkanya bambu, atapnya dari spanduk partai, dindingnya spanduk partai, kemudian di bagian depan bangunan itu terbuka dan di dalamnya kelihatan ada alat-alat masak, alat tidur dan sebagainya. Lalu saya melihat penghuninya bapak-bapak yang sedang menyortir barang-barang hasil pulungan, ya. Itu cerita yang saya deskripsikan tadi. Kalau diwakili dengan satu kata, konsep apa yang cocok untuk menjadi kurungan situasi tadi? Itu setiap orang mungkin akan hadir dengan konsep yang berbeda karena dia punya bayangan, punya imajinasi situasi seperti apa itu. Ada orang yang mengatakan, oh ini konsep apa ya yang dapat mewakili kehidupan Bapak ini? Oh ini miskin kota namanya. Oh ini orang yang termarginalkan dalam kehidupan kota. Oh ini yang imajinasinya tidak begitu dalam. Oh pemulung gitu ya. Ya udah cuma bilang pemulung gitu. Jadi nggak lengkap dengan rumahnya, dengan isi isi rumahnya tidak terwakili. Pemulung kan hanya orangnya. Tapi kalau dipotret utuh dalam satu kata, gambaran utuh tadi lalu jadi apa? Itu abstraksi namanya. Jadi kita melihat fenomena sosial tertentu lalu kita harus memformulasikannya dalam satu kata. Itu potret apa cocok? Ya, karena itu ada dikatakan ada konsep yang besar, ada konsep yang kecil. Jadi kalau situasi yang saya ceritakan tadi, kamu labeli dengan pemulung, itu wadahmu terlalu kecil. Ada fenomena yang tumpah kalau kamu hanya bilang itu pemulung karena bukan sekedar pemulung, ya, tinggalnya di tempat marginal, pinggir sungai gitu ya. Material rumahnya juga marginal, pekerjaannya juga pekerjaan marginal. Jadi lalu yang menyatukan berbagai item tadi adalah ini konsep marginal. Ini kaum marginal kota, kaum papa di kota, bukan sekedar miskin, orang terpinggirkan di kota. Nah itu kemampuan kapasitas untuk melakukan konseptualisasi itu satu tantangan tersendiri di dalam studi tentang pada ilmu-ilmu sosial pada umumnya ya, karena konseptualisasi itu sendiri sebuah proses yang tampaknya di belakang itu semua kita harus ditopang dengan pengetahuan dan bacaan yang cukup supaya kita bisa melabeli sesuatu dengan akurat. Ini menjadi penting ketika ada yang berminat nanti melakukan penelitian kualitatif ya. Jadi dari kiri ke kanan kalau kita bicara ini dalam konteks geografi, yang kiri ini makro hulu, yang kanan mikro hilir. Di hilir ini kita berinteraksi dengan bidang ilmu yang lain dan riset dilakukan lewat yang kanan ini. Ya, ada ruang, tempat, wilayah, lingkungan dan seterusnya. Kita riset di situ, tetapi itu sebagai unsur bagian dari komponen-komponen geosfer. Oke, kemudian perkembangan keilmuan geografi secara global. Nanti pada bagian ini akan kita detailkan, tapi pada malam hari ini saya akan menyampaikan serba singkat dulu bagian ini, karena nanti detailnya kita bisa lakukan kemudian. Oke, jadi geografi itu sudah mengalami evolusi dalam waktu setidaknya 400 sampai 500 tahun terakhir ini. Jadi umurnya sudah sangat panjang ya, karena sudah abad 16 sampai dengan sekarang itu kalau kita hitung sudah 700 tahunan kurang lebih. Istilah geografi itu sendiri muncul di abad 16 menjelang 17 ya. Dan kemudian era itu ya geografinya tentu saja masih sangat sederhana dalam pengertian terutama kepentingan sejak era itu adalah era nanti
untuk penjelajahan dunia. Jadi ilmu-ilmu yang berkembang di awal, mengawali perkembangan geografi itu adalah kartografi, pemetaan. Mengapa pemetaan? Karena pemetaanlah yang menjadi modal utama penjelajahan dunia. Sehingga akhirnya kita didatangi Belanda di tahun 1602 itu juga berkat adanya pemetaan yang sudah semakin baik, dan kemudian para penjelajah sudah memberikan rambu-rambu petunjuk kemana kita harus pergi. Selain juga ilmu tentang navigasi, ya, pelayaran, terutama navigasi laut. Nah, era geografi praparadigma akan saya singkat saja pada kali ini ya. Geografi praparadigma itu artinya geografi yang sebagian besar belum memiliki metode atau metodologi tertentu. Kalau diringkas ya, sebagian besar dari catatan perjalanan selain yang upaya saintifik seperti kartografi ya, tetapi dokumen-dokumen yang diproduksi pada era praparadigma ini adalah lebih banyak pada catatan perjalanan para pengelana. Meskipun nanti ada catatan kecil di sana, ada era di mana terutama dalam bidang kartografi dan pemetaan, geografi itu juga berkembang dengan lebih metodologis, ada karena di sana ada titik tingkungnya dengan fisika dan matematika ya. Nah, yang geografi praparadigma ini memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung pada era tahun 1600-an sekian, itu awal penjelajahan dunia yang kemudian berujung pada kolonisasi. Kolonisasi itu adalah ya kalau kita sebagai bangsa yang terjajah akan membacanya itu penjajahan. Geografi punya kontribusi pada penjajahan ya, karena dengan para penjelajah dunia mendokumentasikan peta arah perjalanannya, meskipun petanya waktu itu juga belum punya akurasi yang cukup, lalu tersedia informasi daerah-daerah baru yang untuk penjelajahan dengan berbagai sumber daya alam, tenaga kerja murah yang akhirnya jadi perdagangan budak juga di era-era itu kontribusi geografi. Jadi geografi sebenarnya sudah berkontribusi di dalam globalisasi pada era itu ya. Karena globalisasi itu jangan dianggap bahwa terjadinya mulai 1980, bukan. Globalisasi bahkan sudah terjadi sejak migrasi manusia purba dari Afrika ke seluruh dunia dalam waktu berjuta-juta tahun. Lalu bentuknya akhirnya berubah. Yang dari Afrika dulu fisiknya ya mungkin masih seperti orang Afrika sekarang, lalu menyebar ke seluruh dunia, akhirnya berubah secara fisik juga setelah sekian juta tahun. Ada evolusi juga di dalam fisik manusia yang kita sendiri barangkali. Jadi di akhir abad 18 menuju abad 19 itu sudah mulai ada rintisan menuju geografi yang lebih sistematik, lebih menggunakan kaidah-kaidah metode ilmiah ya. Jadi diawali sebenarnya dari akhir abad 18 menuju 19 itu sudah ada upaya-upaya yang lebih sistematik menuju geografi yang lebih akademik menggunakan scientific method. Setelah itu nanti di abad 19 awal mulai paradigma baru yang disebut dengan determinisme lingkungan. Ini berlangsung kurang lebih seperempat abad ya, dari era 1900-an, abad ke-19 sampai dengan tahun 1925-an, ketika nanti lahir paradigma yang baru ya. Ya mungkin apa itu paradigma ya? Paradigma adalah satu nilai, keyakinan, dan praktek keilmuan yang dipercayai oleh sekelompok ilmuwan tertentu, itu namanya paradigma. Jadi seperangkat nilai
benar salah, apa yang dianggap baik, benar buruk salah itu nilai. Kemudian value, kemudian kepercayaan, kemudian atau belief, dan kemudian praktek berilmu pengetahuan yang dipercayai oleh sekelompok ilmuwan, itu namanya paradigm. Jadi era tahun 1900-an sampai 1925-an itu sebagian besar ahli-ahli geografi percaya adanya determinisme lingkungan. Faham determinisme lingkungan ini memandang bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia itu dibentuk oleh lingkungan fisiknya. Sehingga dalam perspektif determinisme lingkungan, faktor-faktor seperti iklim, ya, itu menentukan manusianya mau jadi seperti apa. Meskipun di situ juga dikritik nanti ya, ada kritik balik. Karena dengan determinisme lingkungan itu ada juga kayak diskriminasi orang-orang dari daerah-daerah iklim tropik, terutama yang dilabeli sebagai orang malas, orang miskin. Sementara orang-orang Eropa yang melabeli itu sebagai mereka yang hidup di daerah yang kulturnya lebih maju, klaim atas kemajuan kultur yang lebih dari yang lain, itu dikatakan orang Eropa cenderung eurosentris ya, eurosentris, dan memandang bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang tertinggal. Dan ini sebagian yang tertinggal ini kebetulan tinggalnya adalah di area sepanjang garis tropik, sepanjang garis khatulistiwa. Lalu dicoba ditafsirkan kemiskinan versus udara yang cuaca dan udara yang enak di sepanjang khatulistiwa. Lalu kesimpulannya, orang yang miskin di sepanjang khatulistiwa, negara yang miskin di sepanjang khatulistiwa itu karena mereka malas. Jadi ini determinisme lingkungan betul. Karena iklimnya nyaman untuk hidup, orang lupa bekerja. Sementara orang Eropa yang iklimnya terbagi setahun atas 4 macam iklim, mereka harus bekerja keras dan kemudian mereka berhasil sebagai bangsa-bangsa juara yang menemukan berbagai temuan atau invention yang merubah dunia. Kalau temuan-temuan penting dunia itu dipetakan, itu akan ketemu sebagian besar ada di belahan bumi utara, khususnya di daerah-daerah lintang tinggi yang iklimnya setahun 4 macam. Juga di selatan, belahan bumi selatan yang iklimnya juga dingin. Sementara di tengah sangat jarang ada temuan-temuan yang mengguncang dunia. Kalau ada temuan yang dicatatkan misalnya oleh peraih hadiah Nobel di Indonesia pernah ada orang yang meraih hadiah Nobel. Namanya Ekman, tapi itu orang Belanda. Hanya tinggalnya di Indonesia pada waktu itu, karena dia merupakan salah satu dosen di Universitas Indonesia ketika zaman penjajahan dulu. Temuannya adalah vitamin B yang untuk mengobati penyakit beri-beri. Hasil observasinya dari Sumatera Utara di perkampungan pekerja sorting tembakau di Delhi. Lalu dia menemukan dari observasinya di sana bahwa banyak barak-barak pekerja itu ada yang kena beri-beri, ada yang tidak. Ya, pekerja sorting daun tembakau itu kan ditempatkan di barak-barak untuk tidur. Ada barak tertentu yang makanannya dari nasi tumbuk, beras tumbuk itu bebas dari beri-beri. Dia penasaran ada apa di dalam beras tumbuk itu. Sampai akhirnya dibawa ke labnya bukan di Jakarta, tentu saja belum ada lab, dibawa ke Belanda. Dan kebetulan Ekman itu adalah juga dosen di Universitas Utrecht, salah satu penemu yang memperoleh Nobel dari Utrecht University. Dan kemudian dia menemukan ada vitamin B, waktu itu dikasih nama gitu ya. Lalu vitamin B itu bisa dibuat, direkayasa di industri.
vitamin B buatan tadi manjur untuk mengobati orang-orang yang terkena beri-beri, sehingga penemuan Ekman ini bermanfaat untuk warga seluruh dunia. Lalu kemudian dia dapat hadiah Nobel untuk kemanusiaannya, karena dia sudah membantu membebaskan banyak orang dari penyakit. Ini sebenarnya era di mana kalau kita melihat penemuan yang merubah dunia kebanyakan di bumi belahan utara maupun selatan ekstrim, ya, dekat-dekat kutub udaranya dingin, karena orang bekerja keras di sana. Tapi beberapa literatur pembangunan juga mengasosiasikan mengapa orang-orang di sebelah utara, di kutub, dekat kutub negara-negara dingin sana, banyak penemuan. Itu sebagian adalah muncul dari ajaran agama. Semua agama mengajarkan kita kerja keras, tapi tampaknya ada orang yang mengamalkannya lebih keras, ya, barangkali itu karena juga kalau di dalam kemajuan-kemajuan di Eropa, di Amerika itu seringkali diasosiasikan dengan semangat etika Protestan. Selain itu kalau di Jepang, Korea atau Cina ada semangat Bushido. Itu satu kepercayaan yang kuat bahwa untuk masuk surga orang harus bekerja keras. Jepang, Korea, Taiwan dan sekitarnya, termasuk Cina sebagiannya. Demikian juga yang dari etika Protestan. Nah, di dunia yang lain, pada agama lain tentu saja juga ada. Misalnya kita harus bekerja sekeras mungkin, seakan tidak akan mati, tapi kita harus beribadah sekeras mungkin, seakan akan mati segera. Itu kan juga ada ajaran seperti itu. Tapi kenapa dalam implementasinya lalu ada perbedaan-perbedaan? Itu yang kemudian bisa ditafsirkan lebih lanjut. Oh, ternyata determinisme lingkungan itu tidak satu-satunya faktor yang bekerja. Nanti ada aliran berikutnya yang namanya posibilisme lingkungan, ya. Nah, posibilisme lingkungan itu nanti akan menunjukkan bahwa bukan lingkungan yang mendikte kultur manusia, tetapi manusia juga bisa sebagai agent, sebagai agen yang merubah lingkungan. Jadi hubungannya tidak satu arah, bisa dua arah, ya. Itu nanti di era berikutnya yang namanya era regionalisme. Era ini membalik keadaan, ya. Ini tokohnya yang sangat penting kalau determinisme lingkungan tadi, Alan Sempel dari Amerika Serikat, ada Richter gurunya juga Jerman. Tapi regionalisme ini muncul aliran yang menentang determinisme lingkungan. Dia adalah Vidal de la Plage dari Prancis yang mengusung tema bukan determinisme lingkungan tapi posibilisme. Apa itu posibilisme? Bukan hanya manusia dipengaruhi oleh lingkungan, tapi lingkungan juga bisa dipengaruhi oleh manusia. Nanti kita bisa melihat seperti apa detail dari regionalisme ini. Nah, aliran regionalisme ini mencoba keluar dari jebakan relasi manusia dan lingkungan dengan memandang geografi sebagai ilmu yang lebih komprehensif, yang menghubungkan antara geografi manusia dengan geografi fisik. Ada integrasi di sana, karena itu lalu disebut sebagai geografi regional. Nah, era geografi regional ini memang di banyak negara departemen atau jurusan geografi regional itu sudah tutup, ya, sudah tutup. Karena memang lalu bidang ilmu geografi regional sendiri mengalami evolusi, ya, mengalami evolusi. Pernah dia punya label sebagai geografi regional, geografi tropik misalnya, ada geografi subarid, daerah subtropik dan seterusnya. Tapi bergeser sampai akhirnya nanti ada satu era di mana yang regional itu dilabeli sebagai geografi keterbelakangan, karena lalu studinya banyak mengarah ke negara-negara sedang berkembang. Nah,
Utrecht University misalnya, sampai dengan tahun 80 90-an sampai awal tahun 2000-an, mereka masih punya satu jurusan yang disebut dengan geografi manusia negara sedang berkembang. Lalu apa salahnya? Apa kaitannya dengan regional? Iya, negara sedang berkembang itu kan perspektif regional dari orang barat. Nah, karena itu dipandang sekali lagi seperti eurocentrism yang tadi menunjukkan kayak kesombongan dunia barat memandang dunia timur atau selatan, maka kemudian direvisi. Pernah disebut dengan geografi negara sedang berkembang, kemudian sekarang mereka mengatakan masih itu. Untuk menghaluskan nama itu akhirnya berubah lagi, Geography of International Development. Kita punya saudara kembar di Utrecht sana, masternya sekarang ada yang sedang berangkat atau sudah berangkat ke sana, dia akan tadi siapa namanya, Gisel atau siapa namanya, ya ikut student mobility ke sana di departemen yang sama, tapi di sana labelnya namanya adalah International Development Studies. Mengapa dinamai itu? Ya, mereka tidak lagi melabeli negara sedang berkembang untuk kita. Ini internasional. Studi pembangunan internasional, antar bangsa. Mereka mempelajari kita, kita juga belajar dari mereka. Mereka juga sekarang menggunakan istilah The Global South. The Global South itu negara-negara yang dulu disebut negara sedang berkembang atau developing countries. Labelnya lebih halus sekarang, ya. Tidak lagi menunjukkan semangat kolonialisme lagi, ya. Oke, era regionalisme kalau di kita di UGM sudah berakhir sebenarnya di era tahun 80-an. Departemen Geografi Regional ditutup dan diganti dengan yang sekarang dikatakan sebagai pembangunan wilayah, bagian dari development geography. Lalu evolusi berjalan terus sampai kita memilikinya sekarang yang seperti itu. Kemudian geografi regional sebagian dihidupkan kembali untuk kebutuhan yang lain, ya. Di S1 masih ada mata kuliah Geografi Regional Indonesia, itu yang merupakan mata kuliah kesepakatan IGI di Indonesia, Ikatan Geografiwan Indonesia itu sepakat 22 SKS seluruh Indonesia, mahasiswa S1 harus dapat itu. Satu diantaranya adalah geografi regional. Untuk apa kita harus mengenal geografi regional Indonesia? Itu cara kita menanamkan rasa cinta tanah air. Selain juga ada kontribusi vokasionalnya, karena kalau di sini ada beberapa praktikum yang juga jadi dibuat teknik analisis regional dan seterusnya. Oke, nanti itu akan kita detailkan di tahapan berikutnya. Kemudian ada satu era setelah itu, namanya era analisis spasial. Ini jangan dikacaukan dengan analisis spasialnya Hackett. Ini nama era, nama zaman yang disebut sebagai analisis spasial itu berlangsung sampai sekarang. Saya pernah menulis satu paper singkat, saya sajikan di satu seminar di UNY, ya. Bulan Madu Geografi dengan Positivisme. Ini di zaman analisis spasial. Geografi di Indonesia khususnya merasa sangat nyaman di arena ini. Karena dengan analisis spasial yang diawali sejak tahun 50-an bersamaan dengan revolusi kuantitatif, ya, harap diingat ada istilah revolusi kuantitatif, besok kita bisa detailkan dalam kuliah berikutnya. Geografi lalu berubah ilmunya dari geografi regional menjadi geografi yang lebih sistematik. Lebih sistematik itu tematik sekarang, ya. Ada geografi. Kalau regional itu kan kajiannya per area. Tapi kalau sistematik itu per tema-tema di dalam geografi yang turunan dari geosfer tadi, ya. Geografi regional agak ditinggalkan meskipun di banyak perguruan tinggi masih ada, tapi yang mainstream di seluruh dunia adalah analisis spasial yang dimotori oleh revolusi kuantitatif tadi. Dengan revolusi kuantitatif memungkinkan analisis-analisis yang sebelumnya sulit dilakukan karena keterbatasan mesin untuk menghitung. Dengan revolusi kuantitatif lalu dimungkinkan hitungan-hitungan yang rumit dilakukan dengan lebih
sederhana saat lemari pakaian, ya. Dan itu nggak bisa dibawa kemana. Mesin hitungnya serigid itu, sebesar. Analisis spasial di Indonesia menemukan surganya, karena Indonesia yang besar ini membutuhkan secara empiri analisis spasial. Dan di Indonesia juga bidang ini adalah bidang yang seperti menjadi trademarknya geografi, yang diakui oleh bidang-bidang ilmu yang lain sebagai bagian dari penciri geografi. Nah, karena itu ini bulan madunya sangat lama, ya. Sejak 1950 sampai sekarang kita merasa nyaman ada di level ini. Jadi dunia boleh jungkir balik, ubah-ubah aliran, tapi di Indonesia yang berjalan realitanya adalah ini, ya. Kemudian nanti ada aliran yang berkembang berikutnya, kritik terhadap analisis spasial, yang dituduh oleh geografi humanistik ini sudah melakukan dehumanisasi, karena dalam analisis seperti kuantitatif yang sifatnya positifis menganggap bahwa yang benar itu hanya yang empiri, yang terindera, itu kelemahan. Karena di dalam geografi yang baru yang dilabeli dengan geografi yang humanistik, kebenaran itu tidak harus selalu empiri, tetapi kebenaran itu termasuk kebenaran logik yang dalam konteks geografi humanistik itu dia bisa menerima kebenaran yang misalnya logik dan seterusnya, tidak harus empiri. Jadi ini satu aliran yang berbeda tapi umurnya tidak begitu panjang. Ini pencetusnya geograf Amerika namanya Yi-Fu Tuan, mungkin kalian bisa mencari sumbernya. Dia orang China tetapi menjadi profesor di Amerika Serikat yang kemudian meninggal baru 2 atau 3 tahun yang lalu, belum lama ini. Kemudian Posmo, ini geografi yang lahir bersama dengan era globalisasi ketika dunia semakin kecil, ya. Dunia bukan berarti mengecil karena secara fisik gembos atau gitu, bukan, tetapi karena revolusi transportasi yang dimaksud di sini adalah penemuan pesawat-pesawat berbadan lebar yang memungkinkan angkutan penumpang dalam jumlah yang lebih besar dan daya jelajah yang semakin jauh. Lalu membuat mobilitas antar berbagai bagian dunia itu menjadi mudah dan makin lama juga semakin murah. Zaman sekarang ini kalau orang naik pesawat sudah bukan orang yang mengagumkan lagi, karena sekarang tersedia low cost carrier namanya, ya, penerbangan berbiaya rendah. Di era tahun 80-an dulu orang bisa naik pesawat itu manusia terpilih. Tidak semua orang bisa melakukannya karena ongkosnya sangat mahal, jumlah flightnya juga masih sedikit. Tapi sekarang itu kan bahkan harga tiketnya kalau di Jogja ini, ya, bisa berkompetisi dengan tiket kereta, tiket bus. Kadang-kadang kalau pas promo pesawatnya, busnya nggak promo gitu, ya, naik pesawat bisa semurah naik bis pada titik-titik tertentu, ya. Nah, ini Posmo ini membawa kita pada globalisasi, ya. Nah, globalisasi ujung tertingginya nanti adalah semakin banyak interaksi yang kalau semula dengan pesawat untuk arus material, manusia, dan informasi. Tapi pada gilirannya kemudian dari tahun 2000-an sekarang muncul tren baru yang disebut dengan virtual geography, geografi dunia maya. Yang itu artinya relasi antar manusia di seluruh dunia bukan lagi menggunakan sarana transportasi yang mengalami revolusi tadi, tetapi menggunakan internet. Kalau dengan pesawat tadi dunia semakin kecil, artinya jarak sudah dikalahkan oleh waktu, maka era virtual geografi ini adalah ketika jarak dimatikan oleh waktu. Di zaman sebelumnya kita berinteraksi menggunakan telepon misalnya, teknologi waktu itu masih ada jeda. Ketika kita ngobrol dalam telepon internasional, kita ngomong, pihak lawan bicara kita juga ngomong, itu malah semuanya nggak dengar apa-apa. Kita ngomong, ada jeda beberapa waktu, dia bisa mendengar. Dia ngomong, jeda beberapa waktu, akhirnya kita mendengar. Artinya apa? Suara mengalir lewat media yang digunakan untuk komunikasi itu butuh jeda waktu. Apalagi kalau
melibatkan jarak seperti misalnya Jakarta London, misal jauh sekali, itu ada jeda suara. Tapi sekarang dengan internet yang sekarang makin cepat, kamu kirim WA atau telepon dengan aplikasi Viber atau WA gitu ya, itu seringkali ya kalau ada jeda tidak separah dulu, kadang-kadang malah tidak ada jeda, dan lebih lagi dapat menampilkan video call. Jadi semakin murah, semakin mudah, dan ini dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam arena virtual geografi ini akan merubah banyak sekali tentang geografi ini sendiri. Pembelajaran tentang tempat lalu menjadi semakin penting karena ruang hidup kita bergeser dari ruang absolut ke ruang virtual atau ruang maya. Di sana kita bisa bertemu dengan siapapun dari seluruh dunia dengan mudah, cepat, tetapi virtual. Yang kita pertukarkan adalah bit informasi dan dapat berlangsung dengan sangat cepat. Oke, karena online saya tidak akan panjang lebarkan, kemudian nanti minggu depan kita akan mendetailkan step by step perubahan geografi dari era satu ke era berikutnya. Saya akan akhiri, tapi kalau ada yang belum presensi silakan